Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga pada kesempatan kali ini anak-anak dapat mempelajari kembali atau mempelajari lagi video pembelajaran terkait dengan bagian dari materi persamaan garis lurus. Nah, pada video pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari tentang kedudukan dua garis lurus. Ini merupakan materi terakhir yang akan kita pelajari di bab persamaan garis lurus. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah nanti setelah menguasai atau mempelajari materi ini, anak-anak dapat menentukan bagaimana kedudukan dua garis lurus. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan kedudukan dua garis lurus, serta mengaitkan antara konsep persamaan garis lurus yang telah kita pelajari dari PowerPoint 1 sampai dengan video yang keempat ini. Kedudukan dua garis lurus atau dengan kata lain hubungan antara dua garis lurus itu dibagi menjadi tiga hubungan atau tiga kedudukan. Yang pertama adalah dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar, perhatikan di gambar yang tengah, posisi garis A dengan garis B itu merupakan posisi garis yang saling sejajar. Artinya kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan ketika garis itu diperpanjang sampai dimanapun. Kemudian posisi kedua atau kedudukan yang kedua adalah dua garis berimpit. Dua garis berimpit adalah dua garis yang saling melekat atau saling berimpit antara garis satu dengan garis dua. Perhatikan garis A dan B terlihat seperti garis yang sama, tetapi itu merupakan dua garis yang saling berimpit. Kedudukan dua garis yang ketiga adalah dua garis yang berpotongan. Dua garis yang berpotongan itu merupakan dua garis yang saling bertemu di satu titik, dan pertemuan satu titik ini disebut dengan titik potong. Contoh dari dua garis yang saling berpotongan, perhatikan garis A dan B pada gambar yang paling kanan itu merupakan garis yang saling berpotongan, yaitu di mana garis A dan garis B bertemu di satu titik potong. Dua garis sejajar. Nah, dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah dengan N1 dan garis dengan persamaan Y sama dengan M2X ditambah dengan N2 dikatakan sejajar jika gradien dari garis 1 dan garis 2 itu adalah sama, atau nilai M1 sama dengan M2. Nah, jika memenuhi sifat yang seperti ini atau kedua garis atau lebih dari dua garis memiliki gradien yang sama, maka kedua garis atau lebih dari dua garis tersebut merupakan garis yang sejajar. Ingat sekali lagi bahwa jika ada dua garis yang memiliki gradien yang sama, maka garis tersebut dikatakan sebagai garis yang sejajar. Contoh soal, diketahui persamaan garis A adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 2, dan persamaan garis B adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 8. Tentukan kedudukan dari garis A dan B. Nah, untuk menentukan bagaimana kedudukan garis A dan B, bisa kita dengan mencari gradien dari garis A dan gradien dari garis B. Gradien dari garis A adalah 2/3. Kenapa bisa 2/3? Karena garis A ini berbentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C, jadi variabel X itu merupakan nilai gradiennya. Begitupun dengan gradien dari garis B, sama bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C, jadi gradiennya merupakan koefisien dari variabel X, sehingga gradien dari garis A sama dengan 2/3, gradien dari garis B juga 2/3. Nah, jadi gradien dari garis A sama dengan gradien dari garis B. Karena kedua garis ini memiliki gradien yang sama, maka garis A dan B merupakan garis yang saling sejajar. Selanjutnya adalah kedudukan dua garis yang saling berimpit. Dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah dengan N1
dan persamaan Y sama dengan M2X ditambah N2 dikatakan berimpit jika gradien kedua garis sama dan nilai dari N1 itu sama dengan N2. Jadi kedua garis yang berimpit itu merupakan kedua garis yang memiliki persamaan yang sama, atau dengan kata lain dua garis yang berimpit itu merupakan dua garis yang sama, sehingga nilai M1 sama dengan nilai nilai M2 dan nilai N1 juga sama dengan N2. Diketahui persamaan garis A adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 4 dan persamaan garis B adalah 2X min 3Y sama dengan min 12. Tentukan kedudukan dari garis A dan B. Nah, untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari garis A dan B, maka persamaan yang garis B kita harus mengubah dia ke bentuk yang ekuivalen, yaitu bentuk Y sama dengan MX ditambah N, sehingga persamaan dari garis B, bentuk dari persamaan garis B nanti akan sama dengan bentuk dari persamaan garis A, yaitu berbentuk Y sama dengan MX ditambah N. Nah, untuk mengubah persamaan garis B ke bentuk yang ekuivalen, perhatikan penyelesaian dimulai dari kotak kedua. Kita tulis ulang kembali persamaannya, 2X min 3Y sama dengan min 12. Kemudian di kotak ketiga, X-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi min 3Y sama dengan min 12 dikurangi 2X. Di kotak yang keempat, maka Y-nya sama dengan min 12 dikurangi 2X dibagi dengan 3. Nah, perhatikan di kotak kedua penyelesaian, masing-masing angka kita bagi dengan 3 sehingga Y akan sama dengan min 12 dibagi dengan min 3 dikurangi dengan 2X dibagi dengan min 3. Min 12 dibagi min 3 itu adalah 4, kemudian min 2X dibagi min 3 itu sama dengan 2/3X. Jadi persamaan garis Y atau garis B itu akan sama dengan Y sama dengan 4 ditambah 2/3X. Sedangkan di soal sudah kita ketahui bahwa persamaan garis A itu sama dengan Y sama dengan 4 ditambah 2/3X, dan persamaan garis B itu setelah kita merubahnya ke bentuk yang ekuivalen, maka persamaan garis B nya menjadi Y sama dengan 2/3X ditambah 4. Maka kedua persamaan ini sama sehingga kedudukan dari garis A dan B adalah garis yang saling berimpit. Selanjutnya kedudukan dua garis yang saling berpotongan. Untuk dua garis yang saling berpotongan dibagi menjadi dua jenis, di mana jenis yang pertama itu merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah N1 dan Y sama dengan M2X ditambah N2 dikatakan berpotongan tegak lurus jika nilai gradiennya tidak sama atau M1 tidak sama dengan M2 dan hasil kali dari dua gradien itu sama dengan negatif 1, atau M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi untuk garis dikatakan berpotongan tegak lurus, dia harus memenuhi M1 nya tidak sama dengan M2 dan M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Contoh soal, diketahui persamaan garis A adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 6 dan persamaan garis B adalah Y sama dengan min 3/2X ditambah 9. Tentukan kedudukan garis A dan B. Nah, sekali lagi menentukan kedudukan garis, maka kita menentukan nilai gradiennya. Perhatikan bahwa gradien A itu merupakan koefisien dari variabel X karena ini merupakan bentuk Y sama dengan MX ditambah C, sehingga gradien dari garis A adalah 2/3. Begitupun dengan garis B merupakan bentuk Y sama dengan MX ditambah C, sehingga gradiennya adalah koefisien dari X yaitu min 3/2. Perhatikan bahwa gradien dari garis A dan B itu berbeda. Kemudian ketika kita mencari atau mengalihkan gradien A dengan gradien B, ketemu hasilnya adalah negatif 1. Nah, karena memenuhi dua syarat di mana MA nya tidak sama dengan MB dan hasil kali gradien atau MA dikali dengan MB sama dengan negatif 1, maka bisa kita simpulkan bahwa garis A dan garis B berkedudukan atau merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Selanjutnya, dua garis berpotongan jenis yang kedua adalah berpotongan tidak tegak lurus. Jadi dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah N1 dan Y sama dengan M2X ditambah N2
dikatakan berpotongan tidak tegak lurus jika nilai M1 tidak sama dengan M2 atau gradiennya tidak sama, dan hasil kali gradiennya tidak sama dengan negatif 1. Contoh soal, diketahui persamaan garis C adalah 2/3 X ditambah 4, dan persamaan garis D adalah Y sama dengan min 1/4 X ditambah dengan 15. Tentukan kedudukan garis C dan D. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama dengan soal-soal yang sebelumnya. Sekali lagi, untuk menentukan kedudukan dari dua garis itu adalah dengan cara kita menentukan dari gradiennya. Perhatikan bahwa gradien garis C koefisiennya adalah 2/3, koefisien X maksudnya, koefisien X adalah 2/3, maka gradien dari garis C sama dengan 2/3. Kemudian gradien garis D itu juga merupakan koefisien dari variabel X, sehingga gradien dari garis D sama dengan min 1/4. Kenapa diambil koefisien dari variabel X? Sekali lagi, karena ini merupakan bentuk persamaan garis yang Y sama dengan mx ditambah C, dan jika persamaan garis berbentuk seperti itu, maka nilai gradiennya itu merupakan koefisien dari X. Kemudian kembali ke gradien garis C dan garis D, perhatikan bahwa kedua gradien tersebut berbeda. Kemudian ketika kita mengalihkan hasil atau nilai dari kedua gradien, itu ternyata sama dengan min 1/6, atau hasil kali dari dua gradien ini tidak sama dengan negatif 1. Sehingga karena gradien dari garis C tidak sama dengan gradien dari garis D, dan hasil kali gradiennya tidak sama dengan negatif 1, maka kedudukan dari garis C dan garis D adalah berpotongan, tidak saling tegak lurus. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal tentang kedudukan garis. Pembahasan soal yang pertama, tentukan gradien garis L yang sejajar dengan garis G dan gradien dari garis K yang tegak lurus dengan garis G jika diketahui persamaan garis G adalah Y sama dengan 3X dikurangi 10. Nah, yang pertama yang kita tentukan untuk mencari gradien garis L dan garis K adalah kita menentukan dulu berapa gradien dari garis G. Nah, karena bentuk garis G adalah bentuk yang Y sama dengan mx ditambah C, maka gradiennya itu adalah merupakan koefisien dari X, sehingga gradien dari garis G adalah sama dengan 3. Selanjutnya, di kotak yang kedua, garis G dan garis L itu saling sejajar. Maka sesuai sifat kedudukan garis yang saling sejajar, kalau dua garis sejajar, maka nilai gradiennya adalah sama. Sehingga nilai gradien dari garis G itu sama dengan nilai gradien dari garis L, yaitu sama dengan 3. Jadi kesimpulannya adalah gradien dari garis L adalah 3. Selanjutnya, untuk menentukan berapa gradien dari garis K adalah kita memperhatikan bahwa kedudukan dari garis K dan garis G itu adalah saling tegak lurus, sehingga hasil kali dari kedua gradien ini itu akan sama dengan negatif 1. Atau dengan kata lain, gradien dari garis K itu dapat kita cari dengan min 1 dibagi dengan gradien dari garis G, atau MK sama dengan min 1/MG, sehingga MK itu sama dengan min 1/3. Jadi dapat kita simpulkan gradien dari garis K adalah min 1/3. Soal yang kedua, tentukan persamaan garis G yang tegak lurus dengan garis Y ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0 dan melalui titik 3,4. Nah, yang pertama, garis Y ditambah 2X tambah 5 itu kita mencari gradiennya. Dan untuk mencari gradiennya, bentuk tersebut kita ubah ke bentuk Y sama dengan mx ditambah C. Sehingga di kotak kedua penyelesaian, kita tulis ulang persamaan garisnya, Y ditambah 2X tambah 5 sama dengan 0. Kalau kita mengubah dia menjadi bentuk mx tambah C, maka kita menggeser posisi 2X dan 5. Sehingga Y akan sama dengan min 2X dikurangi 5, maka ketemu gradiennya tersebut adalah negatif 2. Karena saling tegak lurus, garis G itu merupakan garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui, maka gradien dari garis G itu sama dengan min 1/min 2 atau sama dengan 1/2. Yang selanjutnya kita mencari persamaan garis G.
Nah, di slide sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa garis G-nya itu sama dengan 1/2. Kemudian garis G ini melalui titik 3,4. Maka X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 4. Sehingga persamaan garis G yang bergradien 1/2 dan melewati titik 3,4 itu sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Kita ganti X1, Y1 dan M-nya sehingga menjadi Y dikurangi 4 sama dengan 1/2 dikali dengan X dikurangi 3. Kemudian persamaan Y dikurangi 4 sama dengan 1/2 dikali dengan X dikurangi 3. Masing-masing ruas, yaitu ruas kiri dan kanan, kita kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena ada pecahan yang merupakan atau yang mempunyai penyebutnya 2. Sehingga Y dikali min 4 kalau kita kalikan 2 menjadi 2Y dikurangi 8. 1/2 kalau kita kalikan 2 hasilnya adalah 1, sehingga 1 dikali X min 3. Sehingga 2Y min 8 sama dengan X dikurangi 3. Variabelnya kita gabung jadi 1, konstanta kita gabung jadi 1, sehingga 2Y dikurangi dengan X sama dengan min 3 ditambah 8. 2Y min X sama dengan 5, atau kalau kita mau mengubah variabel X nya di depan, berarti kita jadikan variabel X itu positif, sehingga semuanya kita kalikan dengan negatif. X min 2Y sama dengan min 5. Jadi persamaan garis G adalah 2Y min X sama dengan 5 atau X min 2Y sama dengan min 5. Contoh soal selanjutnya, apakah garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X ditambah 14 berpotongan dengan garis min 4Y ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0? Jika berpotongan, tentukan titik potongnya. Oke. Untuk soal seperti ini, penyelesaiannya tentu yang pertama adalah kita menentukan berapakah gradien dari masing-masing garis. Untuk garis yang pertama, yaitu dengan persamaan Y sama dengan min 3X ditambah 14, maka gradien dari garis 1 ini sama dengan min 3. Kemudian untuk garis yang kedua dengan persamaan 4Y ditambah 3X min 4 sama dengan 0, maka kita harus mengubah bentuk persamaan garis ini ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Untuk mengubah ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C, perhatikan di kotak ketiga bahwa persamaan garis yang awalnya 4Y ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0, maka variabel X dan konstanta kita pindah ke ruas kanan. Maka 4Y itu akan sama dengan min 3X ditambah 4. Sehingga di kotak keempat Y-nya sama dengan min 3X ditambah 4 dibagi 4. Selanjutnya berarti Y sama dengan masing-masing kita bagi 4 bilangannya. Berarti min 3/4X ditambah dengan 4/4, sehingga Y-nya sama dengan min 3/4X ditambah 1. Sesuai dengan persamaan garis yang telah kita temukan tadi, maka gradien dari garis 2 itu akan sama dengan min 3/4. Karena gradien garis 1 dan gradien garis 2 berbeda, maka kedua garis ini saling berpotongan. Lalu berapakah titik potongnya? Nah, untuk menentukan titik potong dari dua garis, kita dapat menggunakan rumus atau cara substitusi dan eliminasi. Bagaimana cara tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Perhatikan bahwa persamaan garis 1 itu Y sama dengan min 3X ditambah 14. Nah, persamaan garis kedua kan awalnya min 4Y ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka kita mengikuti bentuk dari persamaan garis 1, sehingga 4Y itu akan sama dengan 3X dikurangi 4. Kenapa bisa begitu? Nah, berarti ini yang digeser posisinya adalah min 4Y. Yang awalnya min 4Y itu berada di kiri, kita geser ke kanan, sehingga posisinya tanda dari min 4Y itu akan berubah menjadi 4Y, sehingga tanda dari 3X dikurangi 4 itu tetap. Nah, sehingga perhatikan bahwa angka pada koefisien X di garis 1 dan 2 adalah sama. Jadi untuk menggunakan cara substitusi eliminasi itu, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah variabel mana yang mau dieliminasi atau yang mau dihilangkan. Untuk menentukan mana variabel yang dihilangkan,
Yang paling mudah adalah dengan memperhatikan koefisiennya. Jika ada koefisien yang sama, maka kita pilih variabel itu yang akan kita hilangkan. Namun, jika koefisiennya tidak sama, maka harus kita samakan dulu dengan cara mengalihkan koefisien itu dengan suatu bilangan sehingga diperoleh koefisien yang sama. Nah, sekarang perhatikan di garis 1 dan garis 2 persamaannya, yaitu koefisiennya, yaitu di variabel X itu memiliki koefisien yang sama. Nah, sehingga ini variabel X yang akan kita hilangkan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah selain koefisien, perhatikan tandanya. Nah, karena tanda pada koefisien yang akan kita hilangkan itu berbeda, yaitu tanda plus dan tanda minus, maka kedua persamaan ini kita jumlahkan. Dan jika tandanya sama, maka kita kurangkan. Jadi kalau misalnya di koefisien yang akan kita hilangkan ternyata tandanya sama, misalnya sama-sama min atau sama-sama positif, maka kedua persamaan itu akan kita kurangkan. Sehingga ketika kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka menjadi y ditambah 4y itu sama dengan 5y, min 3x ditambah 3x itu sama dengan 0. Itu yang maksudnya kita eliminasi, yaitu menghasilkan nilai 0 ketika kita jumlahkan. Kemudian 14 ditambah negatif 4 itu sama dengan 10, sehingga 5y sama dengan 10, maka y nya sama dengan 10 per 5, jadi nilai y nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilai x, maka kita substitusikan nilai y sama dengan 2 yang telah kita peroleh ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusi ke persamaan garis 1. Persamaan garis satunya adalah y sama dengan min 3x ditambah 14, sehingga y nya kita ganti dengan 2, maka 2 sama dengan min 3x ditambah 14, 3x nya kita pindah posisinya, 2 juga kita pindah ke kanan, sehingga 3x akan sama dengan 14 dikurangi 2, 3x sama dengan 12, maka x nya sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Jadi setelah kita menemukan nilai x nya sama dengan 4 dan nilai y nya sama dengan 2, maka titik potong dari kedua garis tersebut adalah 4,2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk materi persamaan dari garis lurus. Semoga apa yang telah dipelajari dari video pembelajaran 1 sampai dengan video pembelajaran yang sekarang ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk kebutuhan anak-anak dalam memahami materi persamaan garis lurus. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.